Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-426 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Elias sebagai Gajah Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra. Sejak tadi aku tidak mendengar suaramu, Demung Wira. Apa yang tengah kupikirkan? Ayolah kita ikut bergembira bersama Gajah Biru dan keluarganya. Sekarang kita sudah bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Ampun Gusti Lembu Sora. Sebenarnya masih ada sedikit ganjalan dalam hati hamba. Tak ada yang perlu dirisaukan lagi sekarang. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah menjadi beres. Ampun Gusti. Sebenarnya hamba merasa heran. Mengapa tiba-tiba sikap Gusti Ramapati dan kaki tangannya berubah? Apakah hal ini justru tidak mencurigakan? Hamba khawatir bahwa perubahan sikap itu justru karena mereka ingin menyembunyikan udang di balik batu. Apa yang kau katakan ini, Demung Wira? Sudahlah. Jangan kau mengada-ada. Ampun Gusti. Hamba tidak mengada-ada. Tetapi sesungguhnya lah hamba merasa khawatir. Perubahan sikap mereka terlalu menyolok. Sikap seperti itu hampir tidak pernah mereka perlihatkan kepada kita, Gusti. Biasanya mereka bersikap dingin, angkuh dan dingin. Tapi mengapa tiba-tiba sekarang menjadi hangat? Demung Wira, kalau mereka sudah mau berubah sikapnya menjadi hangat kepada kita, itu pertanda bahwa mereka sudah mulai sadar. Dan hal ini tidak perlu kita besar-besarkan. Kita juga tidak perlu menaruh praduga buruk kepada Kakang Ramapati. Siapa tahu, justru apa yang telah dicapai oleh Arya Kamandanu
akan menjadi tonggak baru bagi persatuan dan kesatuan Majapahit. Sudahlah, Demungwira. Tak ada gunanya membesar-besarkan perkara yang kecil. Nanti kita akan kejeblos kembali ke dalam masalah yang gawat. Lebih baik sekarang kita membenahi diri. Dan marilah kita ikuti anjuran Gusti Prabu agar kita bisa mengabdi secara lebih baik kepada Majapahit. Marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan Majapahit agar negeri kita ini semakin bertambah jaya, semakin gemilang, adil makmur, gemah ripah loh jinawi. Mari kita berusaha untuk memikirkan yang baik-baik, sementara yang buruk kita simpan saja dalam hati kita masing-masing. Benar apa yang Gusti Lembu Sora katakan, Kakang Demungwira. Sudahlah, biarlah yang sudah berlalu lenyap dari ingatan kita. Ketika mereka tengah sibuk berbincang-bincang tentang berbagai hal, mendadak 2 orang prajurit Majapahit datang. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang membawa amanat dari Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Amanat dari Gusti Prabu. Iya, demikianlah pemberitahuan yang disampaikan 2 orang prajurit itu, Gusti Lembu Sora. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni diminta menghadap sekarang juga. Sang Prabu sedang menunggu di ruangan pribadi Raja. Bagaimana, Kamandanu? Tidak biasanya Gusti Prabu memanggil para abdinya menghadap malam-malam seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya kira ada soal penting yang ingin beliau sampaikan kepada kami, Paman Lembu Sora. Karena itu kami harus segera menghadap. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati, Kamandanu. Mudah-mudahan saja segala sesuatunya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan saja tidak ada hal-hal yang membuat kita kembali terperangkap dalam kesulitan. Hati-hati di tengah jalan, Kamandanu. Dan kau juga, Nini Sekawuni. Iya, Paman. Ayo, Kamandanu. Kita harus segera menghadap Sang Prabu. Arya Kamandanu dan Sakawuni bergegas meninggalkan rumah kediaman Gajah Biru. Mereka melangkah menuju ke sebuah lorong, menyeberangi alun-alun utara, kemudian memasuki istana bagian tengah. Setelah melewati beberapa lorong, akhirnya mereka pun tiba di ruangan pribadi Raja. Sang Prabu tengah duduk di atas sebuah kursi berukiran indah, dengan ditemani Sang Ramapati yang duduk di alas tikar pandan. Sang Prabu tersenyum begitu melihat kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni. Ayo, masuklah Kamandanu. Masuklah Nini Sakawuni. Ayo, duduklah. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih Gusti Prabu. Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memanggil kalian untuk menjamu kalian. Ayolah, kita minum-minum sambil berbincang-bincang. Ayolah Paman Ramapati, tuangkan minuman untuk mereka. Baik Gusti Prabu. Ayolah Kamandanu. Ayo Nini Sakawuni, minumlah. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berkenan menjamu kalian, dan kalian harus menerimanya dengan baik. Terima kasih Paman Ramapati. Ayo Wuni. Arya Kamandanu dan Sakawuni memungut cangkir minuman dari tangan Ramapati, kemudian meneguknya sedikit demi sedikit. Sang Prabu ikut menemani mereka minum dengan cawan peraknya. Kalian tidak perlu terkejut mengapa aku tiba-tiba memanggil kalian menghadap pada malam-malam seperti ini. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya sekedar ingin berbincang-bincang dengan 2 orang pendekar tangguh yang dimiliki oleh Majapahit. Terima kasih Gusti Prabu. Tapi rasanya kami berdua belumlah pantas menerima penghargaan seperti ini. Jangan begitu Arya Kamandanu. Aku tidak ingin dikatakan sebagai seorang raja yang tidak bisa menghargai jasa-jasa para prajuritnya. Bukankah demikian Paman Ramapati? Benar Gusti. Menurut pendapat hamba sudah sepantasnya Gusti Prabu memberikan perhatian khusus kepada mereka berdua ini. Sebab memang kenyataannya mereka berdua adalah orang yang sangat berjasa bagi pemerintah Majapahit. Aku ingin memberikan sebuah piagam penghargaan kepadamu, Kamandanu.
juga kepadamu Nini Sakawuni. Selain itu juga, aku akan memberikan sejumlah uang kepada kalian berdua. Uang itu nanti bisa kalian pergunakan untuk apa saja. Terserah pada kalian. Ampun Gusti Prabu. Janganlah hamba dimanjakan seperti ini. Hamba sudah merasa berkecukupan. Hamba mempunyai penghasilan yang cukup besar di Istana Majapahit ini. Benar Gusti Prabu. Selama tinggal di Istana Majapahit, kami merasa tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau begitu, baiklah. Tapi soal piagam penghargaan ini, kalian harus menerimanya. Sebab itu merupakan kenang-kenangan khusus dariku. Terima kasih Gusti Prabu. Piagam penghargaan itu akan hamba simpan di dalam hati sanubari hamba untuk selama-lamanya. Bagus. Terima kasih atas sambutanmu ini, Kamandanu. Sekarang aku ingin bicara soal lain. Apa yang akan kubicarakan ini menyangkut pribadi kalian berdua. Tapi kalau misalnya kalian kurang menyukainya, aku pun tidak apa-apa. Soal apakah gerangan Sang Prabu? Kamandanu, kau adalah seorang pendekar sejati. Kau mempunyai kesaktian yang luar biasa. Dan kau adalah seorang laki-laki yang tegap, gagah, dan berwajah tampan. Sedangkan kau Nini Sakawuni, kau adalah juga seorang wanita pendekar pilih tanding. Kau mempunyai wajah yang cukup cantik. Kukira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang cocok sekali. Maksudku pasangan sebagai suami istri. Arya Kamandanu terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Prabu Kertarajasa. Demikian pula Sakawuni. Seketika mereka berdua menunjukkan wajahnya ke lantai. Sang Prabu kemudian bangkit, dan sambil tersenyum, beliau meneruskan kata-katanya. Kalian tidak perlu gugup. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah kesan-kesan yang kuperoleh dari kalian berdua. Menurut pendapatku, kalian berdua sangat serasi sekali jika menjadi suami istri. Bagaimana pendapatmu, Paman Ramapati? Hamba pun memperoleh kesan-kesan yang serupa, Gusti Prabu. Menurut hamba, mereka bisa menjadi pasangan yang sangat cocok. Laki-lakinya gagah perkasa, seorang pendekar pilih tanding, sementara wanitanya pun mempunyai wajah yang cukup cantik. Di samping itu, Nini Sakawuni adalah juga seorang pendekar. Dan hampir semua prajurit-prajurit Majapahit kenal mereka berdua ini. Mereka selalu pergi bersama-sama, runtang-runtung dalam menjalankan tugas serta kewajiban negara. Hamba kira kesan-kesan yang baru saja Gusti Prabu sampaikan tidak berlebihan. Sudahlah, Kamandanu, dan kau Nini Sakawuni. Kalian tidak perlu gugup. Kalian tidak perlu menjadi bingung. Dan kalian tidak harus menghiraukan apa yang baru saja aku sampaikan. Tadi aku bicara hanya sekedar bicara. Kalian tidak perlu merasa terpengaruh oleh pembicaraanku. Ampun Gusti Prabu. Terima kasih atas perhatian Gusti Prabu terhadap kami berdua. Tapi maaf, beribu maaf Gusti Prabu. Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu minta maaf. Apa yang baru saja kukatakan bukanlah perintah. Aku hanya akan ikut merasa senang dan bahagia jika kalian berdua bisa menjadi pasangan suami istri. Itu saja. Tapi dalam hal ini kukira kalian lebih mengerti. Kalian pastilah mempunyai persoalan-persoalan pribadi. Ampun Gusti Prabu. Memang demikianlah sesungguhnya. Kami mempunyai persoalan-persoalan pribadi. Terutama sekali Arya Kamandanu. Dia mempunyai persoalan keluarga yang sangat berat. Kalau begitu, baiklah. Lupakan saja semuanya. Sekarang marilah kita teruskan makan dan minum sambil berbincang-bincang. Ayo Kamandanu, ayo Sakawuni. Mari Paman Ramapati, kita minum-minum bersama. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih atas jamuan kehormatan ini. Ayo Kamandanu. Baiklah. Aku akan menuangkan lagi secawan tuak yang sangat enak rasanya. Kau mau menambah satu cangkir lagi, Sakawuni? Terima kasih Paman Ramapati.
Setelah jamuan kehormatan itu selesai, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera minta diri. Sang Prabu mengantarkan mereka sampai ke pintu ruang pribadi raja. Di tengah perjalanan, Arya Kamandanu banyak diam. Sakawuni menjadi gelisah dan tidak enak. Dan akhirnya gadis itu menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Wuni? Mengapa kau berhenti? Ini sudah malam. Ayo kita segera pulang. Aku akan mengantarkanmu sampai ke rumah. Kenapa kau menjadi gugup, Kamandanu? Kau banyak diam. Kau banyak merenung. Aku menjadi tidak enak sendiri. Sudahlah, Wuni. Marilah kita lupakan saja malam ini. Kau kelihatan gelisah, Kamandanu. Bagaimana menurut pendapatmu, Wuni? Maksudku, pendapatmu mengenai kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Gusti Prabu. Pendapatku tentang hubungan kita ini? Iya. Barangkali hubungan kita terlalu akrab. Karena itu Gusti Prabu sampai mempunyai kesan begitu mendalam. Bagaimana pendapatmu? Ya, kita memang sahabat. Sudah sepantasnya kita berhubungan secara akrab. Tapi bukankah kita tidak pernah menyalahgunakan arti persahabatan kita ini? Kita tidak pernah melanggar tata susila dalam persahabatan. Kita selalu menjaga agar hubungan kita ini tetap murni sebagaimana hubungan dua orang sahabat. Kita tidak pernah menjurus ke arah yang lain, bukan? Iya. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Mari kita pulang. mengantarkan Sakawuni sampai di depan pintu halaman rumah kediamannya. Rumah kediaman Sakawuni adalah juga rumah kediaman almarhum Banyak Kapuk, ayahandanya. Setelah Sakawuni menutup pintu, Arya Kamandanu bergegas kembali ke rumahnya sendiri. Malam itu dia kelihatan sangat gelisah. Dia tidak bisa langsung memejamkan matanya dan jatuh tertidur. Alangkah senangnya hatiku kalau bisa melihat kalian berdua bersatu padu sebagai pasangan suami istri. Nampaknya kalian berdua sangat cocok menjadi pasangan suami istri. Apakah ini sebuah amanat dari Sang Prabu? Barangkali memang demikianlah maksud beliau. Secara tidak langsung, beliau ingin menjodohkanku dengan Sakawuni. Tapi mungkinkah aku dan Sakawuni berkumpul dalam satu atap rumah sebagai suami istri? Apakah aku mencintai gadis itu? Rasanya tidak. Memang ada beberapa di antara wataknya yang sangat baik, yang dapat mengambil hatiku. Tapi cinta bukanlah sederhana seperti itu. Terus terang, bagaimanapun juga aku masih belum bisa melupakan Meisin. Meisin, di manakah sebenarnya istriku itu berada sekarang ini? Di mana kau, Meisin? Sakawuni, Sakawuni. Barangkali aku hanya menaruh iba pada diri gadis itu. Dan rasa iba, rasa kasihan, bukanlah cinta sejati. Bagaimana ini? Aku menjadi gugup. Di satu pihak aku ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi di lain pihak aku mempunyai persoalan pribadi yang sangat berat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bukan hanya Arya Kamandanu yang gelisah di tempat pembaringannya, tapi juga Sakawuni mengalami hal yang sama. Gadis itu membalikkan tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan, dan dia pun berangkat tidur dalam keadaan gelisah.
Apa sebenarnya maksud Gusti Prabu? Aku hanya bisa menduga-duga saja. Barangkali Gusti Prabu ingin menjodohkan diriku dengan Arya Kamandanu. Ya, terus terang aku masih bisa menyalakan kembali api cinta suciku padanya. Api cinta yang sudah berusaha aku padamkan itu pastilah dalam waktu singkat akan bergelora kembali. Tapi bagaimana dengan Arya Kamandanu? Kasihan dia. Aku tahu dia tidak mungkin mencintaiku. Dia masih merindukan istrinya, Kakak Meisin. Tidak, aku tidak boleh memikirkan kepentinganku sendiri. Aku harus mempunyai jiwa besar. Aku akan tetap mengalah. Bagaimanapun juga, Arya Kamandanu harus kembali kepada istrinya. Kau sendiri bagaimana, Kamandanu? Entahlah, Paman Lembusora. Saya belum bisa memutuskannya. Saya belum mampu berpikir jernih. Selama ini saya menganggap Sakawuni hanya sebagai seorang sahabat. Memang benar apa yang kau rasakan, Kamandanu. Kata-kata seorang raja suatu saat bisa menjadi sebuah amanat bagi kita. Dan perbuatan yang menyenangkan hati seorang raja adalah menjadi kewajiban para abdi. Sekarang semuanya kembali kepadamu, Kamandanu. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan, Paman Lembusora. Kau memang membutuhkan waktu untuk berpikir. Tapi menurut pendapatku, lebih baik kau ikuti saran Gusti Prabu. Kukira Sekawuni itu seorang gadis yang cukup baik. Dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia bagimu. Arya Kamandanu terdiam mendengar perkataan Lembusora. Sementara dalam benaknya berkecamuk segala macam pikiran yang datang simpang siur. Tentang kata-kata Sang Prabu, tentang Sakawuni, dan tentang Meisin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.